Salah satu investasi Kaisang, sang putra bungsu, adalah pada PT Pancamitra Multi Perdana, emiten dan kode PMMP, melalui PT Harapan Bangsa Kita atau GK Hebat. Kaisang melalui PT Harapan Bangsa Kita menjadi pemegang saham PT Pancamitra Multi Perdana atau PMMP setelah membeli sahamnya pada November tahun 2021 dengan harga rata-rata Rp490 per lembar dan dengan jumlah saham sebanyak 188,24 juta lembar atau total senilai 92,24 miliar. Atas kepemilikan saham sebesar 7,27% tersebut, Kaisang tidak duduk sebagai direksi maupun sebagai komisaris, sehingga Kaisang dapat dipastikan tidak memperoleh penghasilan dari PMMP sebagai eksekutif. Sejak listing sampai saat ini, PMMP baru membagi dividen satu kali dengan kumdit tanggal 7 September tahun 2021 sebelum GK Hebat memegang sahamnya. Dengan demikian, investasi Kaisang di PMMP sampai saat ini juga belum menghasilkan dividen. Saat ini, tanggal 8 Oktober tahun 2024, jumlah saham PMMP yang digenggam oleh GK Hebat juga masih sama banyak, sebanyak 188 juta lembar. Selama ini juga tidak ada laporan transaksi perubahan kepemilikan saham GK Hebat di PMMP dari BEI. Artinya, Kaisang adalah seorang investor, bukan trader. Pada tanggal 8 Oktober tahun 2024, harga saham PMMP ditutup di Rp152 per lembar. Dengan demikian, investasi sang putra bungsu di PMMP selama 2,5 tahun dalam posisi potensial loss 69% atau ekuivalen nilai 64 miliar. Dalam 1 bulan terakhir, potensi kerugian Kaisang meningkat sebesar 7 miliar, dari 57 miliar menjadi 64 miliar. Yang menurut saya, salah satu pemicunya adalah karena laporan keuangan triwulan kedua tahun 2024 PMMP yang baru dirilis pada tanggal 24 September tahun 2024 menunjukkan kondisi yang semakin memburuk, sehingga harga saham PMMP semakin turun. Sampai dengan triwulan pertama tahun 2024, yaitu date, PMMP masih melaporkan keuntungan sebesar 1,67 juta dolar. Namun, sampai dengan triwulan kedua tahun 2024, yaitu date, PMMP melaporkan bahwa keuntungannya telah berbalik menjadi rugi sebesar 12,84 juta US dollar. Tapi, apakah sang investor tahu bahwa peningkatan kerugian PMMP tersebut ternyata terjadi karena laporan keuangan PMMP yang salah? Apakah sang investor tidak paham atau memang sedang dikadalin oleh PMMP sehingga sampai saat ini sang investor tidak dapat menikmati hasil investasinya dari PMMP. Bahkan untuk antar istri jalan-jalan saja, sang investor terpaksa nebeng. Mau tahu di mana salahnya laporan keuangan PMMP? Yuk, kita lanjut. Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda, agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Untuk membedah laporan keuangan PMMP, saya mencoba membandingkan laporan rugi laba PMMP selama 3 tahun terakhir
Dan saya dapatkan data bahwa yang pertama, penjualan PMMP secara tahunan relatif stagnan, berkisar 180 juta US dollar per tahun. Dan baru turun signifikan pada Juni tahun 2024 menjadi hanya senilai 60 juta US dollar atau bila disetahunkan turun 36%. Yang kedua, laba tahun berjalan selalu mengalami fluktuasi yang signifikan. Dari 7,5 juta US dollar di tahun 2024, anjlok menjadi hanya sebesar 81.000 US dollar di tahun 2023 dan naik lagi menjadi 1,7 juta US dollar selama triwulan pertama tahun 2024, namun kembali longsor menjadi berbalik rugi sebesar 12,8 juta US dollar sampai dengan triwulan kedua tahun 2024. Penurunannya wow banget kan? Yang ketiga, penjualan sepanjang triwulan kedua tahun 2024 dari periode April sampai dengan Juni tahun 2024 hanya sebesar 10 juta US dollar. Namun, telah membalikkan posisi keuntungan dari sebesar 1,7 juta US dollar menjadi rugi sebesar 12,8 juta US dollar. Artinya, menurut saya, sepanjang triwulan kedua tahun 2024, dari April sampai dengan Juni tahun 2024, telah terjadi keanehan. Karena penjualannya hanya sebesar 10 juta US dollar. Namun, selama 3 bulan tersebut, telah terjadi kerugian sebesar 1,7 ditambah dengan 12,8 juta US dollar atau sebesar 14,5 juta US dollar. Kerugiannya lebih besar, hampir 150% bila dibandingkan dengan penjualannya sepanjang triwulan kedua tahun 2024 dari April sampai dengan Juni tahun 2024. Untuk melakukan investigasi, saya bandingkan proporsi masing-masing biaya terhadap penjualan selama periode tersebut. Dan saya dapatkan bahwa yang pertama, selama semester pertama tahun 2024 telah terjadi pembengkakan beban pokok penjualan dan pendapatan atau BPP dari rata-rata sebesar 82% menjadi 103% dari penjualan. Yang kedua, terjadi lonjakan beban penjualan selama semester pertama tahun 2024. Dari hanya sebesar 3% selama triwulan pertama tahun 2024 menjadi 7% selama semester pertama tahun 2024. Namun, bila dibandingkan dengan rata-rata proporsi beban penjualan dalam 3 tahun terakhir, beban penjualan sebesar 7% ini lebih kurang masih sama dengan rata-rata 3 periode terakhir. Sehingga menurut saya, beban penjualan sebesar 7% masih cukup normal. Dengan demikian, investigasi saya fokuskan pada rincian beban pokok penjualan dan pendapatan atau BPP perseroan sepanjang tahun 2024. Sesuai dengan laporan keuangannya, perseroan membagi beban pokok penjualan dan pendapatan atau BPP dalam 3 kelompok biaya. Biaya pemakaian bahan baku dengan proporsi sebanyak 88%. Biaya tenaga kerja dengan proporsi hanya sebesar 3% dan biaya overhead pabrik dengan proporsi 9%. Karena proporsi bahan baku mencapai 88% dari beban pokok penjualan dan pendapatan, maka selanjutnya saya fokus pada nilai bahan baku tersebut. Dan saya dapatkan data bahwa telah terjadi kesalahan perseroan dalam memasukkan data posisi awal persediaan bahan baku pada perhitungan beban pokok penjualan dan pendapatan atau BPP.
Pada perhitungan beban pokok penjualan dan pendapatan atau BPP, perseroan membagi bahan baku pokok produksi dalam 3 kategori, yaitu bahan baku, bahan dalam proses, dan barang jadi. Dengan demikian, posisi awal bahan baku pada tahun 2023 sama dengan posisi akhir bahan baku pada tahun 2022. Posisi awal bahan dalam proses pada tahun 2023 sama dengan posisi akhir bahan dalam proses pada tahun 2022. Dan posisi awal barang jadi pada tahun 2023 sama dengan posisi akhir barang jadi pada tahun 2022. Kondisi ini telah tercermin pada laporan keuangan audit perseroan pada tahun 2023 dan dilakukan secara konsisten. Namun, pada laporan keuangan in-house rugi laba triwulan pertama tahun 2024 telah terjadi kesalahan dalam memasukkan data posisi bahan baku produksi. Seharusnya, posisi awal bahan baku pada triwulan pertama tahun 2024 sama dengan posisi akhir bahan baku pada tahun 2023. Posisi awal bahan dalam proses pada triwulan pertama tahun 2024 sama dengan posisi akhir bahan dalam proses pada tahun 2023, dan posisi awal barang jadi pada triwulan pertama tahun 2024 sama dengan posisi akhir barang jadi pada tahun 2023. Namun, sesuai dengan laporan keuangan perseroan pada triwulan pertama tahun 2024, posisi ketiga kategori komponen bahan baku produksi tersebut di awal triwulan pertama tahun 2024 tidak sama dengan posisi di akhir periode sebelumnya atau akhir tahun 2023. Total bahan baku produksi yang di akhir tahun 2023 sebesar 168,5 juta US dollar pada awal triwulan pertama tahun 2024 dilaporkan sebesar 178 juta US dollar, sehingga terdapat selisih lebih banyak sebesar 9,5 juta US dollar. Akibatnya, seakan-akan penggunaan bahan baku produksi lebih tinggi sebesar 9,5 juta US dollar. Sehingga apabila perhitungan dilakukan dengan benar, seharusnya keuntungan perseroan pada triwulan pertama tahun 2024 tidak hanya sebesar 1,7 juta US dollar, namun menjadi sebesar 11,2 juta US dollar, yaitu dari 1,7 juta US dollar ditambah dengan 9,5 juta US dollar. Pada laporan rugi laba triwulan kedua tahun 2024, kembali terjadi kesalahan dalam memasukkan data posisi bahan baku produksi. Karena laporan keuangan merupakan hasil akumulasi selama periode tahun berjalan atau year to date, maka seharusnya posisi awal bahan baku pada semester pertama tahun 2024 sama dengan posisi akhir bahan baku pada tahun 2023. Posisi awal bahan dalam proses pada semester pertama tahun 2024 sama dengan posisi akhir bahan dalam proses pada tahun 2023, dan posisi awal barang jadi pada semester pertama tahun 2024 sama dengan posisi akhir barang jadi pada tahun 2023. Namun, sesuai dengan laporan keuangan perseroan pada semester 1 tahun 2024 disampaikan, total bahan baku produksi yang di akhir tahun 2023 sebesar 168,5 juta US dollar pada awal semester pertama tahun 2024 dilaporkan sebesar 186,3 juta US dollar, sehingga terdapat selisih lebih banyak sebesar 17,7 juta US dollar. Akibatnya, seakan-akan penggunaan bahan baku produksi
lebih banyak sebesar 17,7 juta US dollar. Sehingga apabila perhitungan dilakukan dengan benar, seharusnya pada semester pertama tahun 2024, perseroan bukan rugi sebesar 12,8 juta US dollar, namun masih untung sebesar 4,9 juta US dollar, yaitu dari rugi sebesar 12,8 juta US dollar ditambah dengan selisih lebih pemakaian bahan baku sebesar 17,7 juta US dollar. Dengan demikian, apabila laporan keuangan dilakukan dengan benar, maka sampai dengan triwulan kedua tahun 2024, PMMP sebenarnya masih bisa menggenggam laba meskipun terjadi penurunan nilai keuntungannya dari sebesar 11,2 juta US dollar menjadi 4,9 juta US dollar. Menurut saya, nilai keuntungan ini masih cukup besar, sehingga mestinya PMMP masih bisa membagikan dividen kepada investornya, agar PMMP masih bisa memberikan keuntungan bagi investornya dan tidak perlu membuat investor PMMP terpaksa nebeng. Kesalahan laporan keuangan seperti ini tentu dapat mengakibatkan investor akan salah dalam mengambil keputusan, karena data yang dipergunakan sebagai pertimbangan adalah data yang salah. Bisa jadi investor melepas saham PMMP karena informasi rugi tersebut. Padahal seharusnya sampai dengan semester pertama tahun 2024, PMMP seharusnya masih untung. Apakah ini berarti harga saham PMMP yang sudah jatuh sudah terlanjur murah? Menurut saya, hal ini baru bisa dijawab apabila telah dilakukan koreksi atas laporan keuangan PMMP dengan data yang benar, kecuali bila kita akan melakukan spekulasi. Apalagi ternyata kesalahan laporan keuangan PMMP tidak hanya terjadi sepanjang tahun 2024 saja. Pada Juni tahun 2023 juga terjadi kesalahan yang sama pada laporan keuangan internalnya. Nah, kalau sudah begini, bagaimana tanggung jawab OJK dan BEI ya? Apakah OJK atau BEI bisa melakukan audit atas kesalahan laporan keuangan ini? Apakah OJK atau BEI dapat memberikan sanksi pada pemegang saham pengendali, komisaris, atau direksi PMMP bila sang investor Putra Mulyono saja dikadalin, bagaimana dengan investor retail lainnya? Semangat, sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.